Bahkan dengan generasi ke-9 yang masih berjalan lancar, para penggemar tidak dapat menahan diri untuk tidak berteori tentang apa yang akan terjadi pada generasi ke-10. Setelah bertahun-tahun terjadi perubahan yang beragam pada dunia Pokemon, beberapa penggemar berpikir mungkinkah Pokemon akan kehabisan ide? Untungnya Pokemon baru-baru ini mulai menunjukkan keinginan untuk membuat perubahan yang diperlukan, seperti memunculkan kembali Pokemon dari generasi lama dengan cara yang baru. Beberapa penggemar telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertanyakan, apakah Pokemon lama tersebut akan menerima evolusi baru di game mendatang? Ya udah deh, mending lihat beberapa Pokemon yang mungkin layak mendapatkan evolusi lanjutan di generasi berikutnya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Mawile. Mawile memiliki banyak potensi untuk berevolusi menjadi Pokemon yang benar-benar kreatif dan juga mengagumkan. Meskipun perawakannya yang lucu membantu menghilangkan mulut mengerikan yang mengintai di belakang kepalanya, mulut Mawile yang menganga bisa menjadi nilai jual yang unik untuk evolusi yang mungkin akan jauh lebih mengagumkan dan menyeramkan. Penting untuk dicatat bahwa Mawile memang menerima bentuk Mega Evolution, tetapi tidak begitu menonjol seperti evolusi yang seharusnya. Dari sudut pandang desain, ini tampak seperti Pokemon yang hanya memohon semacam desain ulang di masa mendatang, baik itu bentuk evolusinya sendiri atau sekedar peningkatan regional. Drampa. Pokemon bertipe normal dan Dragon. Drampa sebenarnya juga cocok untuk mendapatkan evolusi, untuk membawanya ke tingkat berikutnya yang mungkin akan jauh-jauh lebih mengesankan. Ia memiliki desain yang sebenarnya estetik, yang diambil dari naga-naga timur dalam cerita rakyat. Ia berpotensi untuk terlihat sangat mengesankan dan ganas dengan evolusi yang tepat, terutama jika desainer meningkatkan bentuknya dengan evolusi akhir yang ganas, yang pasti membantunya lebih menonjol di antara saudara-saudaranya yang berjenis naga lainnya. Karena sekarang, ia adalah Pokemon yang terbilang cukup biasa-biasa aja dan cukup terlupakan. Qwilfish. Ada saat dalam seri di mana sebagian besar Pokemon yang belum berevolusi mungkin adalah Pokemon Legendary, Pokemon Mythical, atau bahkan Pokemon Pseudo Legendary. Lalu penggemar mungkin telah mengabaikan beberapa Pokemon yang mungkin tidak pernah cukup populer. Menjamin evolusi keren ini di generasi selanjutnya adalah hal yang bagus. Pokemon seperti Qwilfish misalnya. Qwilfish original pastinya ya, bukan ya varian regionalnya. Kombinasi tipe water dan juga poison, Qwilfish didasarkan pada ikan buntal beracun. Pokemon ini diperkenalkan di Pokemon Gold, Silver pada generasi kedua. Evolusi Qwilfish dapat terlihat jauh lebih menakjubkan daripada bentuk regionalnya sebenarnya, karena emang pada dasarnya ia cukup original. Delibird. Berbeda dengan contoh sebelumnya, Delibird sebenarnya dianggap sebagai Pokemon yang disukai penggemar. Ketika Pokemon Go mulai memperkenalkan Pokemon generasi kedua pada tahun 2016, para pemain langsung teringat akan pesona unik Pokemon yang satu ini. Karena entah kenapa gini-gini penggemarnya banyak banget. Delibird adalah Pokemon mirip penguin yang menggemaskan, yang konon mengantarkan hadiah dan perbekalan kepada orang-orang yang tersesat di pegunungan bersalju. Jurus khasnya dalam game adalah Pression, yang memiliki peluang acak yang sama untuk memberikan kerusakan atau bahkan memulihkan poin kesehatan bagi Pokemon lawan. Ya agak aneh sih sebenarnya. Mungkin evolusi Delibird dapat mengikuti ide dualitas ini dan memberi makhluk kecil ini dua evolusi yang berbeda, hadiah jahat dan hadiah baik. Zangoose dan Survivor. Sebagian besar permainan Pokemon menyertakan pasangan Pokemon yang cocok dalam beberapa hal, tetapi tidak berhubungan langsung satu sama lain. Misalnya di generasi ketiga, pemain diperkenalkan dengan Zangoose dan Survivor, sekaligus persaingan sengit mereka. Berdasarkan persaingan di dunia nyata antara Luwak dan juga Cobra, Pokemon ini ditetapkan sebagai musuh bebuyutan satu sama lain. Jadi, tampaknya sudah sepantasnya Zangoose dan juga Survivor berevolusi menjadi bentuk yang lebih kuat untuk membantu perebutan kekuasaan mereka yang tiada henti melawan satu sama lain. Sudowoodo.
Hal lain yang biasa ada dalam game Pokemon adalah Pokemon rintangan, yaitu semacam Pokemon unik yang akan menghalangi jalan pemain, hingga ada item tertentu yang didapatkan untuk cukup mengganggu mereka, agar pemain bisa lanjut pastinya. Di generasi kedua, sebuah pohon aneh menghalangi jalan pemain untuk menuju tempat baru. Pemain baru menyadari jika pohon itu sebenarnya adalah Sudowoodo saat mencoba menyiram pohon dengan kaleng penyiram, dan tampaklah ia yang sangat menipu. Meski tampak seperti pohon, Sudowoodo bukanlah Pokemon bertipe grass, melainkan tipe rock, dan tipe rock membenci air. Jadi bagaimana jika untuk evolusi Sudowoodo, ia benar-benar menjadi tipe rock grass gitu kan? Maka Sudowoodo akhirnya bisa berhenti berpura-pura menjadi pohon gitu kan? Hawlucha. Generasi ke-6 benar-benar mengubah permainan dalam banyak hal, memperkenalkan Mega Evolution, tipe Fairy, dan juga merupakan permainan Pokemon pertama yang muncul di sistem 3DS. Nah, salah satu Pokemon yang sering diabaikan dari game tersebut adalah Hawlucha, Pokemon yang aktif dan bersemangat yang terinspirasi dari pegulat luchador Meksiko. Sebagai tipe Fighting Flying, Hawlucha mampu mempelajari beberapa gerakan terbaik dan terpopuler dalam permainan. Kemampuannya dalam akrobat udara lebih dari cukup untuk menonjolkan penerbangannya. Jadi mungkin ide ini harus dikembangkan lebih jauh. Berikan Hawlucha jubah dan topeng dan buat dia lebih besar dan lebih gagah. Pasti bakalan mantap banget. Hitmore and Durant. Sepasang rival lainnya, Hitmore dan Durant diperkenalkan di generasi kelima, terutama di game seri utama pertama yang tidak menyertakan evolusi Pokemon di generasi sebelumnya. Hitmore adalah Pokemon tipe Fire yang didasarkan pada Tranquiling, sementara Durant adalah Pokemon bertipe Steel Bug yang didasarkan pada semut. Dikatakan bahwa Durant mengembangkan lapisan luar metaliknya sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan Hitmore. Namun sebagai tipe Fire, ya tentu saja Hitmore kuat terhadap baja dan juga serangga, membuat pertahanan tersebut tidak berguna sama sekali. Keduanya juga harus berevolusi untuk mempertahankan atau mencari cara lain untuk terus bertahan. Mimikyu. Mungkin contoh nyata Pokemon favorit penggemar modern saat ini adalah Mimikyu. Mimikyu diperkenalkan di generasi ke-7, yang paling diingat sebagai generasi yang paling menyimpang dari premis asli seri ini. Wujud asli Mimikyu tidak pernah diketahui ya BTW. Dikatakan bahwa ia sangat ingin dicintai dan juga berharap diinginkan oleh para pelatih gitu, sehingga ia membuat kostum Pikachu. Banyak penggemar yang menyatakan keinginan agar Mimikyu ini menjadi dirinya sendiri gitu. Dan evolusi atas perwujudan aslinya tidaklah terlalu buruk karena dia sudah dicintai. Shackle. Dalam game generasi kedua, Shackle adalah Pokemon tipe Bug Rock yang sederhana. Mirip kayak kura-kura tapi dia bertipe serangga. Performa pertarungannya bisa dibilang campur aduk ya, sama seperti kemampuannya yang bisa bikin campur aduk dari berry menjadi jus enak. Meskipun memiliki statistik defense yang tinggi berkat cangkangnya, sebenarnya ia merupakan salah satu penyerang terlemah dari semua Pokemon yang dikenal. Jadi bagaimana dengan Shackle yang telah berevolusi yang dapat bertahan dan menyerang secara bersamaan? Pasti bakalan lebih mantap, apalagi dia sekarang sudah dijadiin meme banyak banget sama penggemar. Dan itulah beberapa Pokemon yang semoga saja bisa mendapatkan evolusi baru atau lanjutan di generasi berikutnya. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu, dadah.